Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang baik hati. Sebelum kita beraktivitas untuk hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan renungan harian untuk hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat dan kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini. Tuhan telah memberikan napas kehidupan baru untuk kami ya Tuhan. Untuk itu, berkati setiap kegiatan aktivitas kami hari ini. Sebelumnya kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Berkati acara kami ini dari awal hingga akhirnya. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, renungan harian untuk kita hari ini yaitu hari Rabu tanggal 12 November 2025. Natsnya adalah 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 13. Demikian dikatakan di sana. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Tetapi bersukacitalah karena kamu turut menderita dalam penderitaan Kristus, supaya kami juga bersukacita dan bergembira pada waktu kemuliaannya dinyatakan. Demikian dikatakan dalam bahasa Batak, demikian dikatakan di sana. Aliaka haholongan, unang majaluk di rohamuna hamoponi, naro manguji hamu unang masongon nas sabari di rohamuna. Merlas ni roha mahamu merguru tu saurmuna di aka hapursuhon natinaun ni Kristusi. Asadot hamu merlas ni roha jala Maria ia di nagabe patar hasangapon nai. Demikian dikatakan di sana. Saudara-saudara, sebagai judul kita buat untuk hari ini adalah bersukacita dalam penderitaan karena iman. Saya ingin menekankan ada dua hal, ada dua kebenaran dari teks ini. Yang pertama, jangan heran ketika kita menderita karena iman kita kepada Yesus Kristus. Yang kedua, kita bersukacita dan muliakan Allah ketika kita menderita karena iman kita kepada Yesus Kristus. Berdasarkan ayat tadi 1 Petrus pasal 4 ayat 12 dan 13 tadi, renungan utama yang bisa diambil adalah bahwa penderitaan karena iman bukanlah hal aneh, melainkan sebuah kehormatan yang layak disyukuri. Melalui penderitaan, orang percaya itu ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus dan akan turut bersukacita saat kemuliaannya dinyatakan. Jadi ayat 1 Petrus pasal 4 tadi dapat direnungkan sebagai pengajaran bahwa penderitaan karena iman adalah hal yang wajar bagi orang yang percaya, bukan sesuatu yang aneh. Rasul Paulus menuliskan hal ini untuk menguatkan jemaatnya yang sedang mengalami penderitaan, penganiayaan. Penderitaan dapat menjadi ujian untuk memurnikan iman seseorang. Petrus mau mengajak orang percaya untuk bersukacita dalam penderitaan. Karena hal itu berarti kita ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Seperti di ayat 13 juga memberikan pengharapan akan sukacita besar di masa depan saat kemuliaan Kristus nanti dinyatakan. Rasul Petrus mengulang-ulang nasihat dan penghiburannya bagi orang percaya yang menderita. Seakan-akan pengulangan ini menyiratkan bahwa orang Kristiani itu adalah rawan dalam penderitaan. Sekalipun menghidupi kebaikan dan kebenaran, mereka tetap harus bersiap jika diperhadapkan pada kemungkinan adanya aniaya dan derita karena iman. Bahkan perkara ini menjadi tantangan yang tersulit bagi orang Kristiani. Meskipun demikian, Rasul Paulus mengingatkan umat untuk tidak heran dengan penderitaan orang-orang benar. Sebab terang orang benar sulit bersatu dengan kegelapan dunia ini. Karena itu penderitaan menjadi ladang pengujian kesungguhan hati.
kekuatan, kesabaran, serta pemurnian iman. Kristus pun telah lebih dulu mengalami hal yang demikian. Tidak heran jika Rasul Petrus mengajak umat untuk bersukacita saat harus turut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Karena ini berarti kita bersatu dengan Dia. Dengan demikian, kita juga akan turut bersukacita pada waktu Dia datang nanti untuk menyatakan kemuliaannya. Ada memang penderitaan yang harus membuat kita merasa malu. Menderita karena kita melakukan pembunuhan, pencurian, melakukan kejahatan, mencampuri urusan orang lain, serta segala yang melawan kehendak Allah. Itu memang memalukan. Namun ketika kita dihina karena mengikut Kristus dan melakukan kehendaknya dalam kebenaran, kita tidak perlu malu. Sebab ini berarti roh kemuliaan Allah ada di dalam diri kita. Karena itu saudara-saudara, apabila Allah menghendaki kita menderita, jangan kehilangan sukacita. Jalani saja dengan penyerahan diri kepada Tuhan, sambil senantiasa mengingat bahwa Allah akan selalu menepati janjinya. Penerapan dalam kehidupan dari ayat ini meliputi sikap tidak heran saat menghadapi kesulitan ataupun penganiayaan karena iman, dan memandang penderitaan sebagai kesempatan untuk bersukacita karena mengikuti jejak Kristus. Memang hal ini tidak mudah. Penting juga untuk mengandalkan selalu kuasa Tuhan melalui Roh Kudus untuk kekuatan dan damai sejahtera, serta mempercayakan jiwa kita kepada Sang Pencipta yang setiap saat dalam kita merasakan penderitaan yang sangat berat. Terus mari kita berbuat baik dan menyerahkan beban kita kepadanya. Renungan 1 Petrus pasal 4 ayat 12-13 ini memang menekankan bahwa orang percaya seharusnya tidak terkejut dengan penderitaan yang dialami karena iman, melainkan harus bersukacita karena hal itu adalah bagian dari mengambil bagian dari penderitaan Kristus. Penderitaan ini adalah ujian yang bertujuan memurnikan kita, bukan tanda kemalangan semata, dan kelak akan membawa sukacita yang besar ketika kemuliaan Tuhan nanti dinyatakan. Ada seseorang yang bernama Sadhu Sundar Singh, seorang misionaris India yang banyak mengalami penderitaan dalam karya misionarisnya. Dia menulis sebuah buku renungan yang indah dan cukup populer, yaitu The Cross is Heaven. Salib adalah sorga. Luar biasa. Dari renungan pagi hari ini ada beberapa poin yang dapat kita ambil. Yang pertama, jangan heran dengan penderitaan. Ujian sebagai hal yang biasa. Rasul Petrus mengingatkan agar tidak menganggap nyala api siksaan atau pencobaan berat sebagai sesuatu yang luar biasa atau yang aneh. Poin yang kedua, penderitaan berbeda dengan dosa. Penting untuk membedakan antara penderitaan karena iman dan penderitaan karena kesalahan atau dosa pribadi. Tujuan pemurnian sebenarnya adalah penderitaan itu sendiri memiliki tujuan mulia, yaitu untuk menyucikan dan menguji iman seseorang, menggerakkan untuk lebih bergantung kepada Kristus, bukan kepada dirinya sendiri. Poin yang kedua adalah bersukacita dalam penderitaan. Partisipasi dalam penderitaan Kristus. Umat percaya diajak bersukacita karena mereka dapat turut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Ini adalah suatu kehormatan yang menunjukkan identitas sebagai pengikutnya. Menantikan kemuliaan yang akan datang. Kegembiraan dalam penderitaan saat ini didorong oleh harapan akan sukacita yang lebih besar yang akan kita dapat pada waktu yang akan datang. Poin berikutnya adalah memuliakan Tuhan dengan keadaan kita dalam hinaan. Jika menderita, seorang Kristen hendaknya tidak merasa malu. Sebaliknya, mereka harus memuliakan Allah dalam segala keadaan, termasuk ketika menghadapi penghinaan karena nama
Kristus. Sebagai kesimpulan yang bisa kita tarik dalam renungan harian hari ini adalah yang pertama, ayat-ayat ini memang mengajarkan untuk mengubah perspektif kita dalam menghadapi kesulitan. Penderitaan yang dialami bukan akhir dari segalanya, melainkan sebuah proses yang memiliki makna ilahi. Dengan bersukacita dan memuliakan Tuhan di tengah ujian, umat Kristen diteguhkan dalam iman dan diberikan kekuatan untuk menantikan kemuliaan yang akan datang. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, pada intinya renungan ini adalah panggilan untuk melihat penderitaan dari perspektif kekal, bukan perspektif duniawi. Penderitaan orang Kristen bukan tanda kekalahan, melainkan ujian yang memurnikan iman dan persiapan untuk kemuliaan yang akan datang. Dengan menyerahkan diri kepada Allah yang setia, yang terus berbuat baik, dan orang percaya dapat memuliakannya bahkan dalam kesulitannya. Itulah adalah kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga adalah orang Kristen harus mengantisipasi penderitaan. Yang keempat adalah iman orang Kristen dimurnikan melalui penderitaan. Dan kesimpulan yang terakhir adalah persekutuan orang Kristen dengan Kristus diperdalam melalui penderitaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan renungan harian pagi hari ini. Engkau telah mengingatkan kami bahwa penderitaan yang kami alami bukanlah penderitaan yang tidak menantang iman kami ya Tuhan, yang sering kami goyah akan hal tersebut. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, kami dapat belajar pada pagi hari ini bahwa penderitaan adalah pendahuluan yang penting menuju kemuliaan, dan ajari kami untuk memahami sukacita di tengah penderitaan ini. Kami menyadari bahwa itu adalah bagian dari kehendak Allah untuk menantikan kemuliaan yang kekal yang akan datang. Tuhan, berkati setiap kami yang mendengarkan renungan ini, dan berkati seluruh jemaat Tuhan di HKBP Dukuh Kupang. Hanya kepadamu kami serahkan, walaupun kami menderita, tetapi kami akan bersukacita untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Amin. Mari kita sama-sama berdoa untuk doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan, kasih anugerah dari Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, yang menyertai kita dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Horas.